Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Almalia Agisti dengan NIM 2000907. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis manajemen pembelajaran SDN Curug 2. Sebelum mempresentasikan ini, sebelumnya saya melakukan analisis terlebih dahulu dengan melakukan wawancara terhadap kepala sekolah SDN Curug 2. Hal yang pertama yang akan saya bahas mengenai bab 1 yaitu pendahuluan, diawali dengan latar belakang. Hal-hal yang melatar belakangi mengapa saya melakukan analisis manajemen pembelajaran di masa pandemi ini adalah karena adanya virus COVID-19 yang penyebarannya itu sangat cepat ya, sehingga dinobatkan sebagai pandemi. Virus ini bukan lagi menjadi masalah nasional, melainkan sudah menjadi masalah global. Kenapa? Karena banyak negara yang terdampak oleh virus COVID-19 ini. Virus COVID-19 diprediksi pertama kali itu muncul di kota Cina, di Wuhan, di kota Cina ya, pada 2019 lalu, tepatnya di bulan Desember. Virus ini menyerang sistem pernapasan, sehingga orang yang terkena oleh virus COVID-19 ini pada awalnya akan merasakan gejala ya, seperti flu, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Virus ini juga menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau biasa kita sebut sebagai pneumonia ya, sehingga dapat menyebabkan kematian. Penularannya itu dapat berupa kontak fisik langsung dengan orang yang terinfeksi virus COVID-19 atau dapat melalui benda-benda yang ada di umum ya, yang banyak disentuh oleh banyak orang gitu, seperti gagang pintu, kursi, meja gitu yang ada di tempat-tempat umum, atau ketika kita berada di dalam satu ruangan yang tertutup dengan orang yang terkena virus COVID-19, itu juga dapat menyebabkan kita terinfeksi oleh virus tersebut. Nah, karena semakin banyaknya angka kematian yang disebabkan oleh virus COVID-19, pemerintah nggak bisa tinggal diam gitu. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam menangani virus COVID-19 ini. Lalu, kebijakan apa saja sih yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani pandemi ini? Kebijakan yang pertama adalah pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau biasa kita sebut sebagai social distancing yang berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan virus COVID-19. Nah, di dalam social distancing ini banyak sekali ya perubahan dari mulai sektor ekonomi, sektor pendidikan, karena kan yang awalnya mal-mal buka gitu, yang dapat menambah sektor ekonomi, jadi ditutup dulu karena mengundang kerumunan. Dari sektor pendidikan juga yang awalnya melakukan tatap muka, jadi dirumahkan atau melakukan pembelajaran daring, itu kan sangat ada perubahan besar ya. Nah, selain menetapkan social distancing, pemerintah juga menetapkan kebijakan pada tanggal 24 Maret, Kemendikbud itu mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus. Nah, pada surat edaran nomor 4 ini terdapat banyak hal ya yang sudah dicantumkan oleh Kemendikbud. Di antaranya adalah bagaimana sistem ujian nasionalnya, lalu proses belajar mengajarnya, lalu sistem kenaikan kelasnya bagaimana, kelulusannya bagaimana, lalu sistem PPDB atau biasa kita sebut sebagai penerimaan peserta didik barunya seperti apa, itu sudah tercantum di dalam Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 ini. Nah, selain Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 ini tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat coronavirus, pemerintah juga mengeluarkan Surat Edaran pada tanggal 29 Mei 2020, yaitu Surat Edaran nomor 15 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19 ini. Nah, di dalam surat edaran ini terdapat banyak pedoman ya, seperti apa sih hal-hal yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka pembelajaran jarak jauh ini, apa hal-hal yang harus dilakukan oleh guru, dan berisi informasi mengenai fasilitas yang disediakan pemerintah seperti aplikasi rumah belajar dan masih banyak yang lainnya. Jadi di dalam
Surat edaran nomor 15 ini terdapat banyak gitu ya pedoman yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan, seperti itu. Selanjutnya adalah pembelajaran daring ini tidak hanya berlaku dalam satu kalangan ya, melainkan seluruh kalangan dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi negeri gitu atau perguruan tinggi swasta, semuanya melakukan pembelajaran daring karena yaitu tadi alasannya untuk menghentikan penyebaran coronavirus ini. Nah, karena adanya transisi ya di dalam pembelajaran tatap muka ke pembelajaran secara jauh gitu ya, pembelajaran daring, terdapat banyak perubahan dari sistem pendidikannya, baik dari materi yang diajarkan, terus media yang digunakan, metode juga yang digunakannya itu akan berbeda, dan kemudian sarana prasarana. Mungkin yang awalnya dari mulai sarana alatnya itu papan tulis, nah sekarang itu melalui video gitu. Itu kan terjadi banyak perubahan. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan analisis manajemen pembelajaran di masa pandemi di SDN Curug 2 untuk mengetahui sistem pembelajaran sekolah tersebut. Kemudian tujuan penelitiannya. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui perencanaan pembelajaran selama pembelajaran daring berlangsung. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui penugasan yang diberikan kepada guru, staf, selama pembelajaran daring berlangsung. Yang ketiga adalah untuk mengetahui cara memotivasi guru, siswa, dan orang tua selama pembelajaran daring berlangsung. Kenapa sih perlu memotivasi orang tua? Karena orang tua ini sangat terlibat sekali ya dalam pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini. Yang keempat adalah untuk mengetahui sarana dan prasarana apa saja yang disediakan sekolah untuk menunjang pembelajaran daring ini. Yang kelima adalah untuk mengetahui pengawasan pembelajaran yang dilakukan selama pembelajaran daring ini. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui hasil pembelajaran yang telah dicapai oleh para siswa selama pembelajaran daring berlangsung. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian, diawali dengan waktu dan tempat penelitian. Untuk waktunya, saya melakukan penelitian pada tanggal 29 September 2021, tepatnya pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Dan untuk tempatnya, dilaksanakan di SDN Curug 2 yang beralamat di Komplek PJT 2 Curug Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan kode pos 41371. Nah, untuk jenis penelitiannya adalah termasuk jenis penelitian kualitatif. Kenapa? Karena jenis penelitian kualitatif itu adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Berkaitan dengan apa yang saya analisis sekarang. Hasilnya itu berupa kata-kata atau hasil yang diamati oleh saya. Selanjutnya adalah data dan sumber data. Sumber data yang dipilih oleh penulis adalah merupakan kepala sekolah SDN Curug 2 yang bernama Ibu Neng Suryani SPD SD. Penulis melakukan wawancara kepada kepala sekolah terkait manajemen pembelajaran di SDN Curug 2 selama masa pandemi berlangsung. Selanjutnya adalah teknik pengambilan data ya, atau teknik pengumpulan data. Penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur dalam mengambil data. Maksudnya wawancara terstruktur adalah penulis menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada kepala sekolah tersebut sebelum melakukan wawancara. Selanjutnya adalah teknik pengolahan data. Penulis melakukan analisis terhadap jawaban narasumber atau jawaban ibu kepala sekolah, menjawab atau tidaknya. Terus selain itu, penulis juga melakukan reduksi terhadap data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber. Setelah melakukan reduksi dan sudah sesuai jawabannya dengan rumusan masalah, penulis menyajikan data tersebut untuk dibahas di dalam penelitian ini. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan oleh penulis dalam melakukan analisis ini, dalam melakukan penelitian ini. Alatnya yang dibutuhkan adalah seperti alat tulis, handphone, kamera, laptop, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, penulis juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber, seperti yang tadi saya sampaikan, karena ini
menggunakan wawancara terstruktur. Jadi penulis menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu landasan konseptual. Jadi di dalam bab 2 ini saya akan membahas mengenai semua rancangan manajemen pembelajaran yang sudah dirancang oleh pemerintah gitu. Seharusnya itu seperti apa sih manajemen pembelajaran di masa pandemi itu? Saya akan bahas di bab 2. Diawali dengan pengertian manajemen pembelajaran. Jadi manajemen pembelajaran adalah kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penilaian, dan pelaksanaan pembelajaran agar mencapai hasil yang maksimal. Nah, lalu ada prinsip pelaksanaan belajar dari rumah ya. Yang pertama itu adalah keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan atau kepala sekolah, seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan paling utama dalam pelaksanaan belajar dari rumah. Kegiatan belajar dari rumah dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna tanpa terbebani tuntutan penuntasan seluruh capaian kurikulum. Selanjutnya adalah pembelajaran dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah materi pembelajaran bersifat inklusif, sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan. Konteks budaya, karakter, dan jenis kekhususan peserta didik. Aktivitas dan penugasan selama belajar dari rumah dapat bervariasi antar daerah, satuan pendidikan, peserta didik, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas belajar dari rumah. Nah, hasil belajar peserta didik selama belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif, berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kualitatif, dan mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antar guru dengan orang tua siswa dan siswanya. Selanjutnya adalah pelaksanaan belajar dari rumah oleh kepala satuan pendidikan. Jadi hal ini adalah apa sih hal-hal yang harus dilakukan oleh kepala sekolah gitu dalam mensukseskan pembelajaran jarak jauh ini atau pembelajaran dari rumah gitu. Yang pertama adalah menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan selama belajar dari rumah. Jadi hal ini tuh menetapkan model itu seperti kayak guru dan staf itu melakukan pembelajaran dari rumah, terus menetapkan jadwal piket guru kapan harus datang ke sekolah gitu. Seperti itu. Itu untuk menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan selama belajar dari rumah. Yang kedua adalah memastikan sistem pembelajaran yang terjangkau bagi semua peserta didik, termasuk peserta didik yang penyandang stabilitas gitu ya. Jadi harus disesuaikan sistem pembelajaran seperti apa yang memang sesuai bagi peserta didik. Seperti itu, apakah melalui video pembelajaran atau melalui Zoom meeting atau seperti apa, itu harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Selanjutnya adalah membuat rencana keberlanjutan pembelajaran jika masa darurat COVID-19 dan kegiatan belajar dari rumah diperpanjang, maka perlu mengkoordinir para guru untuk berkreasi. Maksudnya bagaimana jika pembelajaran COVID-19 ini berlangsung, jadi guru itu dituntut untuk berkreasi agar para siswanya itu tidak boring gitu, tidak jenuh dengan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, selanjutnya adalah melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru melalui laporan pembelajaran yang dikumpulkan setiap minggu. Ini artinya harus ada pertemuan setiap minggu antara kepala sekolah dengan guru untuk melakukan pemantauan ya, evaluasi terkait pembelajaran, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring ini. Selanjutnya adalah memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki guru dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring ataupun luring selama darurat COVID-19. Jadi, kepala sekolah itu harus memastikan guru itu memiliki akses untuk mendidiknya, seperti kayak memiliki handphone atau tidak, memiliki printer atau tidak untuk menunjang pembelajaran kegiatan daring ini. Nah, selanjutnya adalah membuat program pengasuhan untuk mendukung orang tua atau wali dalam mendampingi peserta didik belajar minimal 1 kali dalam seminggu. Jadi
kepala sekolah itu membuat program untuk mendukung orang tua peserta didik dalam pembelajaran daring ini agar terlaksana secara baik gitu, secara efektif gitu. Selanjutnya adalah membentuk tim siaga darurat untuk penanganan COVID-19 di satuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah memberikan laporan secara berkala kepada dinas pendidikan dan atau pos pendidikan daerah. Ini dilakukan oleh kepala sekolah ya. Jadi melakukan laporan gitu secara berkala kepada dinas pendidikan yang ada di daerah tersebut. Nah, lalu ini pelaksanaan belajar dari rumah yang dilakukan oleh guru. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dan harus dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah guru memastikan kompetensi belajar yang ingin dicapai. Terus guru juga dilarang memaksakan penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup. Jadi penuntasan kurikulum ini tidak menjadi fokus utama ya. Yang pertama itu adalah pendidikan karakter dan fokus kepada kecakapan hidup apalagi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, terus guru juga harus difokuskan kepada literasi dan numerisasi, pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, perilaku hidup bersih, sehat, dan gerakan masyarakat sehat atau biasa kita singkat sebagai Garmas gitu ya. Dan selanjutnya adalah kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik, spiritual keagamaan, dan atau penguatan karakter dan budaya. Jadi yang harus difokuskan itu hal-hal tersebut seperti literasi dan numerisasi seperti yang barusan saya jelaskan gitu. Jadi tidak melulu untuk menuntaskan kurikulum gitu. Jadi harus difokuskannya itu ya literasi dan numerisasi, pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, perilaku hidup bersih, terus gerakan masyarakat sehat dan masih banyak yang lainnya. Nah, guru juga harus menentukan metode dan media yang digunakan. Apakah menggunakan metode ceramah atau menggunakan video pembelajaran atau menggunakan Zoom meeting, Google meeting gitu. Jadi harus disesuaikan juga dengan kemampuan dan gaya belajar siswanya masing-masing gitu. Selanjutnya adalah guru perlu berkomunikasi dengan orang tua siswa. Kenapa? Karena orang tua itu berperan penting ya dalam pembelajaran jarak jauh ini. Karena orang tua yang mendampingi di rumah, orang tua juga yang mengawasi peserta didik di rumah. Jadi orang tua itu sangat berperan penting gitu dalam pembelajaran jarak jauh ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pembahasan. Pembahasan ini adalah isi dari wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Curug 2 mengenai manajemen pembelajaran yang ada di SDN Curug 2 selama masa pandemi. Berawal dari diawali dengan rencana pembelajaran. Jadi di SDN Curug 2 ini pedoman penyusunan RPP-nya itu masih mengacu kepada Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah dan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang membedakannya itu hanya kegiatannya saja gitu. Pembelajaran daring ini lebih sederhana dibanding dengan pembelajaran tatap muka dan dilakukan secara jarak jauh di rumahnya masing-masing. Nah, kegiatan pembelajaran daring ini dilakukan di rumah masing-masing. Guru memberikan materi, tugas, evaluasi melalui WhatsApp group. Dan peserta didik mengumpulkan tugas, evaluasi, dan lainnya menggunakan WhatsApp group juga. Kenapa sih menggunakan WhatsApp group? Ada beberapa alasan. Yang pertama itu karena tidak adanya sarana dan prasarana ya. Maksudnya tidak semua peserta didik itu memiliki handphone atau memiliki laptop dalam untuk digunakan pembelajaran jarak jauh itu yang faktor utama. Terus yang kedua, tidak semua orang tua dan tidak semua siswa juga mampu menggunakan platform yang disediakan oleh pemerintah seperti Zoom meeting atau Google meeting. Jadi kurangnya pengetahuan teknologi siswa dan orang tua siswa sehingga terpaksa gitu WhatsApp group itu menjadi learning management systemnya di SDN Curug 2 itu. Jadi semuanya tugas, semua materi, semua evaluasi, soal-soal itu dimasukkannya ke WhatsApp group. Kemudian siswa juga mengumpulkannya di WhatsApp group. WhatsApp group ini berperan sebagai learning management system gitu di SDN Curug 2 itu. Selanjutnya adalah bagaimana kan tadi pembelajaran jarak jauh itu dilaksanakan di rumah masing-masing ya.
Lalu bagaimana kalau misalnya ada pembelajaran yang bersifat sains atau sosial atau yang memerlukan praktek, itu masih bisa dilakukan atau enggak gitu. Nah, sebetulnya pembelajaran jarak jauh itu dilaksanakan dengan membagi beberapa kelompok besar sesuai dengan tempat tinggalnya siswa gitu. Siswa yang berdekatan rumahnya menjadi satu kelompok belajar. Jadi meskipun ada siswa yang tidak memiliki laptop atau tidak memiliki handphone dapat ikut dengan siswa yang lainnya gitu. Tetap dapat ikut belajar, tapi ya memang kurang efektif ya karena numpang, cuman tapi setidaknya tetap dapat dilakukan seperti itu. Nah, untuk pembelajaran yang bersifat sains atau sosial juga dapat dilakukan praktek karena siswa sudah membentuk sebuah kelompok besar gitu ya. Dalam kelompok tersebut siswa dapat melakukan interaksi gitu yang dapat seperti contohnya kemarin itu siswa kelas 5 melakukan praktek senam. Nah, siswa melakukan latihan di salah satu rumah siswa A misalnya gitu. Setelah melakukan latihan, melakukan rekaman melalui video bersama-sama dengan teman yang lainnya, lalu dikirimkan melalui WhatsApp group kepada guru seperti itu. Jadi kesimpulannya pembelajaran yang bersifat sains atau sosial atau pembelajaran yang melakukan praktek masih tetap dapat dilakukan. Selanjutnya adalah penugasan yang diberikan kepada para guru dan staf sekolah. Penugasan yang diberikan kepada guru dan staf sekolah itu melalui WhatsApp group atau sesekali guru dan kepala sekolah itu mengadakan pertemuan untuk melakukan diskusi terkait penugasan. Nah, kalau di SDN Curug 2 ini tidak memiliki staf, jadi hanya guru saja. Nah, pada masa pembelajaran daring ini, guru ditugaskan untuk fokus kepada pendidikan karakter siswa dan pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Jadi, kalau barusan kita melihat ya dari perencanaan pembelajaran, lalu dilihat dari penugasan juga memang sudah sesuai ya dengan pedoman pembelajaran jarak jauh yang tadi ada di surat edaran nomor 15. Nah, lalu dilihat dari cara memotivasi guru, siswa, orang tua di masa pandemi ini. Untuk memotivasi guru, kepala sekolah itu melalui pembicaraan santai gitu yang membangun semangat para guru untuk melakukan pembelajaran daring secara maksimal dan juga melakukan pertemuan sebagai evaluasi gitu. Misalnya melakukan rapat. Guru itu menyampaikan permasalahan apa saja yang sedang dihadapi oleh guru. Kemudian nanti kepala sekolah dan guru bersama-sama mencari solusi atas permasalahan tersebut. Seperti itu. Lalu untuk memotivasi siswa, guru itu selalu memberi nilai gitu kan, agar siswa itu terpacu untuk mendapatkan nilai yang bagus atau mempertahankan nilai yang bagus. Terus selanjutnya adalah mengawasi gitu. Mengawasinya dengan cara apa? Dengan cara guru itu masuk ke dalam grup belajar siswa gitu. Jadi diawasi siswanya itu mengerjakan tugas atau tidak, seperti itu. Selanjutnya adalah memberi pujian. Dengan memberi pujian, siswa itu akan merasa termotivasi gitu, akan merasa terdorong untuk selalu melakukan atau mengerjakan tugas dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya adalah melaksanakan evaluasi, karena jujur jika kita akan melakukan evaluasi, kita akan merasa was-was gitu ya, takut akan nilainya jelek, takut akan tidak bisa. Jadi dengan adanya evaluasi ini, siswa terpacu untuk belajar gitu, belajar dengan sungguh-sungguh dan menyempatkan waktu belajar untuk evaluasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah cara memotivasi orang tua, yaitu dengan melakukan japri mungkin ya, jalur pribadi, melakukan piacak gitu dengan orang tua, terutama dengan orang tua siswa yang bermasalah, atau sesekali mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa terkait pembelajaran masa pandemi, terkait penugasan, agar orang tua itu paham, oh siswa itu memang belajarnya dari rumah gitu, oh siswa itu memang belajarnya itu memerlukan handphone, agar tidak terjadi miskomunikasi gitu, kesalahpahaman antara orang tua dengan siswa, seperti itu. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran daring. Nah, SDN Curug 2 menyediakan laptop, printer, dan kuota. Laptop ini terdapat 2 laptop ya yang dapat digunakan oleh guru
dan terdapat satu printer juga dapat digunakan oleh guru dalam menunjang pembelajaran daring ini dan administrasi sekolah gitu. Jadi dapat dipinjam oleh guru laptop dan printer ini. Nah, untuk kuota itu masing-masing guru mendapatkan 100.000 per bulannya karena guru itu ada anggarannya di dana BOS gitu. Tapi untuk siswa itu tidak ada anggarannya di dana BOS. Jadi siswa itu hanya mengandalkan kuota dari pemerintah saja. Kuota pemerintah itu 10 giga per bulan untuk siswa dan 15 giga per bulan untuk guru gitu ya. Jadi siswa itu tidak mendapat bantuan kuota oleh sekolah, melainkan hanya mengandalkan dari pemerintah saja. Itu pun tidak semua terbagi gitu yang kuota dari pemerintah. Karena apa? Karena adanya kesalahan input nomor atau malah memasukkan nomor WhatsApp bukannya memasukkan nomor telepon gitu. Jadi pulsanya itu tidak masuk, kuotanya itu tidak masuk seperti itu. Jadi masih banyak siswa yang tidak tersubsidi kuota oleh pemerintah gitu. Sudah jelas di dana BOS itu tidak ada memang anggaran untuk kuota siswa itu. Selanjutnya adalah pengawasan yang dilakukan untuk memantau guru dan siswa selama pembelajaran daring. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah itu adalah salah satunya dengan cara kepala sekolah masuk ke dalam WhatsApp group gitu yang ada siswa dan ada gurunya gitu. Kepala sekolah memastikan pembelajaran daring berjalan secara baik, terjadi interaksi melalui chat grup dan terjadi umpan balik pula antar siswa dan guru. Dan memastikan siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kan biasanya ya kalau misalnya ada pengawasan dari kepala sekolah, siswa itu lebih cenderung aktif menjawab pertanyaan dari guru, terus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru seperti itu. Jadi pengawasannya itu melalui kepala sekolah masuk ke WhatsApp group. Selanjutnya adalah hasil pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh dapat dianalisis bahwa hasil berdasarkan KKM ya, hasil pembelajaran daring ini jika dilihat dari KKM jauh lebih rendah dibandingkan dengan tatap muka. Lalu dilihat dari karakter siswa juga kasarnya lebih liar gitu, etikanya pun sangat jauh menurun. Kenapa bisa seperti itu? Sebagai contoh aja, guru itu membuka pembelajaran daring misalnya dengan mengucap salam gitu ya di WhatsApp group. Terkadang siswa itu tidak menjawab salam tersebut, kan itu secara etika sudah salah ya gitu. Seharusnya jika siswa memiliki etika yang baik, terus memiliki karakter juga yang baik, itu akan menjawab salam dari guru tersebut. Lalu dilihat dari KKM juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan tatap muka. Seperti itu. Kenapa sih itu bisa terjadi? Karena adanya beberapa hambatan dari pembelajaran daring. Yang pertama adalah tadi kurang mampu menguasai teknologi, kan yang seharusnya pembelajaran daring itu dapat dijelaskan langsung mengenai Zoom meeting, karena adanya tidak menguasai teknologi, jadinya hanya melalui WhatsApp gitu. Jadi tidak maksimal gitu pembelajarannya itu. Nah, selanjutnya adalah tidak adanya pendampingan dan pengawasan dari orang tua. Jadi tidak semua orang tua itu siap ya mengawasi dan mendampingi para siswanya. Kan ada orang tua yang kerja, ada orang tua yang memang sibuk berbisnis, berjualan dan lain sebagainya. Jadi tidak semua orang tua itu siap siaga mendampingi dan mengawasi siswanya. Terus yang ketiga adalah sarana dan prasarananya. Tadi tidak semua siswa juga memiliki laptop, handphone. Ada juga yang berebutan dengan kakaknya gitu kan. Jadi tidak efektif lah pembelajaran daring ini, sehingga ya itu tadi dampaknya, hasilnya itu menurun gitu, dilihat dari KKM, dilihat dari karakter gitu. Terus waktu yang singkat. Jadi pembelajaran daring ini memang waktunya itu sangat singkat gitu, dari jam 7:30 sampai jam 11 saja gitu kan. Kalau tatap muka itu apalagi sebelumnya itu kan full day school ya, jadi banyak waktu banyak waktu yang dihabiskan di sekolah gitu, sehingga guru dapat memahami secara lebih karakter siswa seperti apa, terus cara belajar siswa juga seperti apa, seperti itu. Nah, lalu adalah siswa juga mudah jenuh dengan pembelajaran daring ini, karena tidak bisa dipungkiri ya, walaupun guru sudah maksimal gitu dengan memilih metode pembelajaran,
tetapi tidak dapat dipungkiri jenuh itu pasti ada, apalagi jika banyak tugas yang diberikan oleh guru seperti itu. Jadi ini adalah hambatan-hambatan saat pembelajaran daring. Selanjutnya adalah penutup. Ada simpulan dan saran. Saya akan menyimpulkan terkait terlebih dahulu ya. Pertama dari keseluruhannya itu dari perencanaan pembelajaran, penugasan terhadap guru, terus cara memotivasi guru, siswa dan orang tua, kemudian pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah, dan dalam pembelajaran jarak jauh ini memang secara garis besar sudah sesuai dengan surat edaran nomor 15 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 ini. Nah, namun jika dilihat dari sarana prasarana tadi ya, banyak sekali yang kurang, bahkan kuota untuk siswa itu tidak tercantum di dana BOS gitu. Jadi masih ada sarana dan prasarana yang harus dipenuhi gitu oleh pemerintah. Terus jika dilihat dari hasil pembelajaran juga tidak sesuai ya dengan tujuan yang Kemendikbud inginkan gitu. Karena jauh sekali sangat menurun di pembelajaran jarak jauh ini dengan pembelajaran tatap muka gitu. Dari segi KKM, terus dari segi karakter, dari segi etika siswa juga jadi sangat jauh menurun gitu. Itu tidak sesuai. Kemudian ada sarannya itu adalah pembelajaran yang efektif di kala pembelajaran jarak jauh ini memang sulit ya untuk dilakukan, namun ada beberapa cara yang dapat diwujudkan agar dapat terlaksananya pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran jarak jauh ini. Apa sih caranya itu? Yaitu adanya kerjasama dari semua pihak, baik dari pemerintah, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa. Ya, pemerintah itu harus memperhatikan gitu setiap kebijakan yang diberikannya. Misalnya pemerintah kan menganjurkan menggunakan video Zoom meeting gitu, tapi kan tidak semua siswa memiliki handphone, memiliki laptop gitu. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi yang ada gitu di lapangan seperti itu. Dan pemenuhan sarana dan prasarana juga harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Lalu kepala sekolah juga harus merancang perencanaan pendidikan yang memang terstruktur, tersusun dengan baik dan secara ringkas mungkin ya, nggak ribet-ribet, karena kalau ribet itu akan menjadi kesulitan tersendiri ya untuk guru dan siswanya juga. Selanjutnya adalah untuk guru juga harus lebih fokus ke pendidikan karakter saja dan kecakapan hidup, tidak mengutamakan capaian kurikulum itu tidak menjadi fokus utama gitu, apalagi memberi tugas secara terus-menerus gitu kan, sehingga menjadi beban untuk siswa dan siswanya itu jadi cenderung lebih malas, cenderung cepat jenuh gitu, dikarenakan ya itu tadi gurunya banyak menuntut kepada siswa untuk memberi tugas dan tugas gitu. Dan untuk siswa juga harus sadar gitu, harus bahwa memang keadaannya memang sudah seperti ini, sudah belajar mandiri di rumah, jangan banyak menuntut orang untuk ayo istilahnya tuh disuapin terus gitu. Jadi tapi harus sadar gitu bahwa harus bisa belajar mandiri gitu. Dan untuk orang tua siswa juga harus sadar bahwa memang siswa itu perlu pengawasan dan perlu dampingan dari orang tua. Sesibuk-sibuknya orang tua harus menyempatkan waktu untuk mengawasi dan mendampingi siswanya gitu untuk belajar dengan baik di rumah seperti itu. Selanjutnya adalah ini ada dokumentasi ketika saya melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Curug 2, yaitu Ibu Neng Suryani SPD SD. Ini terletak di wawancara ini dilakukan di Komplek PJT 2, Curug Kelari Karawang, Jawa Barat, dengan kode pos 41371. Seperti itu. Ini dokumentasinya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.